Halo teman-teman, selamat datang kembali di rubrik Dokter Kolektor bersama saya Dr. Aldo. Nah, di episode kali ini saya tidak akan unboxing dan review mainan, tapi saya mau curhat. Curhat apa? Curhat mengenai 7 kesalahan yang mungkin sering dialami oleh kolektor pemula, termasuk saya. Saya memulai hobi koleksi figur, mainan, pajangan, statue, apapun lah itulah, tapi kategorinya ya mainan, itu kurang lebih setahun, ya semenjak pandemi ini. Sebelum pandemi, hobi saya tuh ya seperti orang pada umumnya ya, jalan-jalan bareng keluarga, tamasya, nonton bioskop, main sama temen, makan di restoran. Intinya ngabisin uangnya di luar lah, di luar. Nah ini kan situasi pandemi memaksa banyak orang ya, saya rasa ya, untuk lebih banyak di rumah. Nah tentu stres dong, stres ya. Jadi kalau tidak ada pelarian, tidak ada pelampiasan, apalagi saya yang setiap kali bekerja itu menghadapi paparan terhadap virus COVID, itu pengennya nyampe rumah itu rileks, rumah itu menjadi surga buat saya untuk melampiaskan stres dan segala macamnya. Gara-gara pandemi jadinya kan mau nggak mau harus stay at home, makanya jadinya beralih ke action figure. Nah, yang jadi masalah itu banyak sebenarnya ketika mengkoleksi figur ini. Saya mau mengungkapkan ada 7 gitu ya. Yang pertama nih ya, awal-awal apalagi punya Instagram, ini hati-hati ya punya Instagram itu ya. Aduh, Instagram tuh benar-benar situs buat jual beli yang banyak racunnya deh intinya. Nah, ketika follow gitu kan banyak tuh postingan-postingan item-item segala macam, baik item lama maupun item baru, pre-order segala macam. Aduh, nggak ada yang nggak keren, percaya deh ya. Apalagi kalau yang masa kecilnya tuh suka baca komik, nonton kartun, nonton anime, main game gitu ya. Wah, banyak sekali figur-figur tokoh-tokoh yang dulu kita suka itu dibikin action figurnya atau statue-nya. Wah, nah sekarang yang jadi masalah adalah budgetnya ada nih, budget saya ada gitu ya. Jadi permasalahan nomor 1 nih ya, banyak maunya. Aduh, kolektor baru itu, waduh, kalau misalnya punya dana ya dana yang tidak tersalurkan itu ini mau, comot sana, comot sini, comot sini. Ini menurut saya sebuah kesalahan karena akan terasa nanti ya di belakang gitu ya, di belakang ya, bahwa nyomot sana sini tanpa benar-benar sesuatu yang kita suka banget itu cepet bosan nanti. Ya nanti ada nyeselnya gitu. Aduh, kenapa dulu beli ini ya? Padahal setelah dipajang berapa lama cepet bosan. Jadi hati-hati, nomor 1, jangan membeli item hanya berdasarkan keren, tapi harus benar-benar yang kita suka banget baru deh dibeli ya. Kesalahan nomor 2 adalah merasa menyesal kalau nggak PO. Waduh teman-teman, kalau yang namanya kolektor mainan ya, itu hampir setiap hari dari Instagram maupun situs jual beli online itu ada aja barang PO baru. Aduh, bener-bener deh, bisa gila kalau ngeliatnya, karena kayaknya semuanya pengen gitu ya. Nah yang jadi masalah begini loh, kalau bukan berarti nggak boleh PO, silahkan kalau misalnya memang nemu yang teman-teman suka, budgetnya ada, kira-kira bisa nanti ngelunasinnya sih silahkan. Cuman hati-hati kalau misalnya udah mulai kebanyakan PO, nanti bisa bingung gitu loh, waduh kok ternyata utang PO saya banyak ya. Nanti ketika perkiraan bulan-bulan munculnya nih, ternyata ada beberapa item yang bakal muncul barengan gitu loh, keluarnya barengan, otomatis akan ditagih barengan kan. Ini harus hati-hati banget ya, jangan sampai nanti kita nggak bisa bayar DP tapi nggak bisa ngelunasin. Makanya kalau kira-kira mau PO, lihat dulu nih yang item yang kita udah PO nya ada berapa banyak. Itu anggap aja utang sih sebenarnya ya, karena kan kita baru bayar DP, ngelunasinnya belakangan. Jadi teman-teman pertimbangkan baik-baik dan hitung-hitung lagi berapa jumlah PO yang masih ngutang nih gitu ya. Tapi jangan serta-merta nambah PO baru, kecuali memang sultan. Kalau sultan sih bebas. Kesalahan nomor 3, jangan membeli mainan dengan harapan nanti ini kalau dijual lagi bakal untung. Yang namanya barang second ya, apalagi mainan gitu ya, tetap teman-teman harganya jatuh. Saya udah ngikutin banyak juga situs jual beli figur second gitu ya, nggak ada tuh, kayaknya jarang banget nemuin barang yang dijual lebih tinggi daripada harga PO-nya atau harga ready-nya gitu. Yang ada sih mungkin 1-2 item yang bener-bener hits banget, dicari orang banget, kondisinya juga dipajang sekian lama tidak berubah gitu ya, karena memang kualitas bagus dan harganya naik. Apalagi statue-statue yang rare gitu ya, mungkin bisa aja sih harganya naik. Tapi overall secara umum hampir semua kalau dijual tuh pasti harganya jatuh tetap aja. Bahkan banyak seller-seller yang daripada barang yang nggak laku nih, mereka udah PO banyak,
dijual dengan harga di bawah harga PO-nya, dan itu ya menguntungkan sih gitu ya buat orang yang menunda PO gitu ya. Makanya PO juga jangan buru-buru ya, itu balik ke tips yang nomor 2 tadi gitu ya. Kesalahan nomor 4 adalah mengkoleksi figur atau mainan tanpa punya tempat display yang memadai. Nah, tempat untuk naruh mainan ini penting teman-teman. Ini saya langsung ke contoh konkret ya. Ini bass Black Panther Super Dual Scale yang sudah pernah saya review. Nih, kita lihat foto-fotonya deh. Yang pertama, ini cuman saya taruh di atas di top ya, di atas lemari display gitu ya. Dia gampang kena debu segala macam, pencahayaannya nggak jelas gitu ya, sehingga detailnya kurang terlihat. Nah, ini saya pindahin ke di top yang standar nih. Gambar berikut. Nah, bisa dilihat ya bedanya ya. Ini pencahayaannya dapetnya udah lumayan gitu ya, tapi karena di top-nya juga waduh kayak mepet banget gitu ya, jadi kesannya ya meskipun sudah lebih bagus dipandang tapi kayak masih ada yang kurang gitu. Nah, ini gambar berikutnya. Nah, bisa dilihat kan? Beda banget ya, apalagi digabung sama yang sejenis gitu. Ada bass lain yang satu tema gitu ya, yaitu temanya Marvel. Nah, ini disandingkan sama Iron Man di lemari display yang pencahayaannya lebih bagus, atas bawah ada pencahayaan, lebih lega kelihatannya, jadi kesannya nggak maksa gitu ya. Jadi memang tempat display atau lemari display itu penting. Saya sudah pernah bahas di tips untuk mempercantik figur ya. Lihat aja di video saya sebelumnya, itu salah satunya memang adalah menyediakan lemari display. Nah, kalau untuk urusan lemari display, saya langganan sama Jeffrey Wood Machine. Kenapa sama beliau ya? Saya udah bandingin lah harga-harga di tempat lain segala macam, kualitas buatannya. Ini bukannya saya di endorse sama Jeffrey ya, enggak gitu, tapi memang buatannya bagus, pelayanannya oke ya, terus orang-orangnya juga profesional ketika merakit di rumah, dan saya sudah pernah tunjukkan ya mereka di masa pandemi ini juga protokol kesehatannya bagus gitu ya. Jadi kalau untuk lemari display dan memang punya budgetnya ya udah sama Jeffrey Wood Machine aja, nggak usah tanya-tanya yang lain, harganya udah paling bersaing deh, bener deh, saya nggak bohong ya. Kesalahan nomor 5 ini sebenarnya berkaitan sama kesalahan nomor 1, yaitu karena kebanyakan mau, jadinya itu ketika di display koleksi kita tidak bertema. Ini saya langsung contoh konkret lagi aja ya. Ini sekalian ngeliatin koleksi saya yang ya sedikit sedih sih sebenarnya memandangnya. Bukan karena item-itemnya nggak keren, bukan, tapi karena nggak senada ya. Coba teman-teman lihat deh, ini yang berantakan gitu ya, campur-campur nih dalam satu row, dalam satu baris lemari display itu ya, udah campur-campur tuh, ada Transformer, ada Nendoroid gitu ya, terus ini di bawahnya lagi ya Final Fantasy digabung sama Transformer gitu. Aduh, ya sedang berusaha saya seragamkan sih gitu ya, cuman yang lama-lama itu kan jadi bingung gitu kan, ini mau ditaruh di mana, masa ditaruh dipajang di luar berdebu, itu kan permasalahan lain lagi gitu loh. Nah, makanya ini saya bagikan tips ya, kalau bisa tuh teman-teman tetap di 1 atau 2 tema saja yang benar-benar teman-teman suka dan fokus koleksinya di situ. Nah, ini juga untuk menahan diri supaya jangan kebanyakan PO sebenarnya gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh yang sudah senada ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini satu baris khusus untuk Mandalorian nih. Wah, ini saya senang banget, makanya saya taruh paling atas, paling enak gitu ngeliatnya ya. Semuanya Mandalorian. Ini tema yang lain nih, saya contohin. Oh, ini Dragon Ball ya, atasnya Dragon Ball gitu ya. Terus ini lemari yang bawah ya, bisa dilihat ini Marvel gitu ya. Wah, ini enak gitu dilihat. Tapi kalau misalnya udah campur baur nggak jelas dalam satu row, aduh, udah nggak enak deh teman-teman. Jadi pikirkan dulu konsep nanti ketika mau dipajangin kayak gimana supaya temanya serasi, sepadan. Wah, makin seger dilihatnya lemari pajangannya. Tips nomor 6. Jangan teman-teman ragu untuk membeli barang second, apalagi figur ya. Ini saya kasih tes ya untuk teman-teman ya. Ini saya mulai mengkoleksi Hot Toys gitu ya. Ini ada coba ya saya bandingkan ya. Figur Black Widow Endgame sama figur Tony Stark nih. Ya, ini salah satu koleksi baru saya. Teman-teman ada yang bisa nebak nggak? Yang mana yang barang second, yang mana yang barang baru? Saya kasih waktu ya. Udah tahu yang mana? Oke, simpen jawaban di dalam hati masing-masing. Saya kasih tahu ya, dua-duanya barang second. Nah, percaya nggak? Kelihatannya masih kayak baru kan? Keren banget loh ini barang-barang second ini, dan harga belinya tuh bener-bener jauh di bawah. Jadi kalau misalnya dana terbatas, manfaatkanlah peluang untuk beli barang-barang second yang kualitasnya masih bagus nih. Jangan ragu gitu loh ya. Dan kalau misalnya ragu ya minta aja real picture atau mungkin video call sambil diliatin barangnya kayak gimana gitu. Atau kalau misalnya memang teman-teman udah dapat seller barang bekas yang terpercaya, ya udah dipegang aja. Tips terakhir nomor 7. Ini tips terpenting ya.
minta izin istri atau suami. Ini nggak bohong ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau memulai hobi ini bukan hobi yang murah, bukan hobi yang murah. Harus transparan tuh. Dana yang teman-teman pakai dari mana. Wah, jangan sampai nyunat uang belanja, jangan sampai nyunat jatah tabungan bulanan atau ngambil anggaran untuk bayar tagihan tertentu atau apa. Waduh, berabe. Apalagi ngambil dana untuk uang jajan istri. Aduh, habis teman, habis benar-benar ya. Dan khusus untuk kalau yang mau beli lemari display ya, ini negonya benar-benar mesti alot ya, karena kalau nggak dikasih izin, wah berantemnya itu bisa 2 kali lipat karena menghabiskan ruangan ya. Banyak istri-istri itu yang suka tuh ruangan rumah tuh lega segala macem gitu ya, clean gitu ya, nggak terlalu banyak barang, termasuk istri saya. Nah, kalau misalnya nambah lemari display dan banyak lemari displaynya, waduh itu negosiasinya tuh alot seperti bergerilya gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau dapat izin, wah senangnya minta ampun. Jadi nomor 1, sebelum jadi kolektor mainan ya, bahagiakanlah pasangan Anda, bahagiakan anak Anda, cukupi dulu kebutuhan-kebutuhan yang pokoknya ya, dan harus pandai bersilat lidah. Itu ya tips paling penting. Oke, gitu 7 kesalahan yang saya alami gitu ya. Tapi ya sudah tidak bisa disesali, dan video ini bukan untuk mendiskreditkan mereka yang memiliki usaha menjual mainan, apalagi seller-seller yang pelayanannya sangat bagus, yang barang-barangnya juga berkualitas gitu ya, yang jujur gitu ya, dan sering saya promosikan. Itu semua seller-seller yang terpercaya gitu ya. Silahkan ya, teruskan PO sama mereka itu kalau memang benar-benar suka ya teman-teman ya. Intinya hobi ini butuh pertimbangan matang-matang. Mudah-mudahan sih video ini bermanfaat untuk mereka yang mau memulai koleksi figur atau mainan. Jangan sampai terjerumus ke kesalahan yang sama yang banyak dialami semua orang dan juga saya. Jadi semoga negosiasi sama istrinya juga lancar gitu ya. Dan ingat ya, kalau kata orang sih ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jangan minta izin ya, itu jauh lebih bagus sebenarnya daripada berantem ya. Ini pandemi, istri-istri itu banyak yang nggak bisa jalan-jalan segala macam, udah pada stres. Jangan sampai makin stres lagi gara-gara suaminya ngabisin duit yang menyunat anggaran yang lebih penting dialihkan ke mainan. Waduh, saya nggak ikut tanggung jawab ya, jangan salahkan saya. Oke, sekian dulu, dan saya juga mau mengingatkan untuk event giveaway nanti akan diumumkan tanggal 10 April gitu ya, Sabtu besok. Jadi stay tune aja, nanti pengumumannya akan saya taruh di Instagram saya. Semoga beruntung, dan terus terang chance menangnya masih tinggi banget ya. Ini yang baru ikutan event giveaway-nya baru sedikit, jadi ayo ya teman yang nonton video ini langsung klik pengumuman announcement giveaway-nya. Masih banyak kesempatan, itemnya ada 5 lagi, keren-keren semua, dan semoga beruntung bagi yang sudah ikutan. Saya Dr. Aldo, Dokter Kolektor, undur diri. Sampai jumpa di episode Dokter Kolektor berikutnya. Bye bye.